Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita kita belajar tentang psikologi tasawuf, dan kali ini akan berdiskusi bersama menyampaikan tentang konsep dasar psikologi tasawuf. Psikologi tasawuf, kita pahami dulu, psikologi itu adalah ilmu yang berusaha mempelajari, mengkaji, meneliti tentang peristiwa mental dan perilaku manusia serta hubungannya dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian pengertian sufi itu adalah orang yang mengamalkan tasawuf. Menurut Abu Sa'id Al-Harraj, sufi adalah orang yang hatinya disucikan oleh Allah sehingga dipenuhi oleh cahaya. Menurut Ja'far Al-Khuldi, sufi adalah penghambaan kepada Allah dan keluar dari dimensi kemanusiaan biologis atau basyariah biasa disebutnya, dan memandang al-haq secara kuliah atau universal. Menurut Bashar Ibnu Al-Haris, sufi adalah orang yang hatinya suci karena Allah dan selalu berada di saf paling depan dalam berupaya keras untuk dekat dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita pahami kalau tadi kita sudah memahami psikologi dan memahami sufi, kita sekarang pahami psikologi sufi itu adalah apa gitu ya. Psikologi sufi adalah di sini ada satu upaya untuk mengkaji, mempelajari dan meneliti perilaku pengalaman spiritual yang dilakukan oleh para sufi ketika dirinya berinteraksi dengan Robnya, serta bagaimana pengaruhnya terhadap diri, orang lain, dan lingkungan. Nah, dari persoalan ini maka ya ada 3 pokok hal nanti yang perlu kita diskusikan bersama, yaitu tentang bagian perkembangan pengetahuan tasawuf dalam Islam. Nanti di sesi yang lain akan membahas tentang itu. Kemudian ada 4 pilar keilmuan Islam: fikih, kalam, filsafat, dan tasawuf. Dan keempatnya, apakah ini saling melengkapi dan atau mungkin ada satu kaitan antara satu dengan yang lain. Dan disinilah bahwa tasawuf, karena materi kali ini adalah tasawuf, disitulah tasawuf merupakan sebuah pendekatan yang holistik yang di dalamnya mengintegrasikan antara fisik, psikis, dan spirit yang membimbing jiwa untuk tidak terjebak ke dalam model linear dan hierarki yang cenderung mengesampingkan dan membenarkan sebuah penindasan. Misalnya ada penindasan terhadap kaum perempuan atau kaum minoritas. Seringkali kita mendengar ada 3 istilah paling tidak untuk tasawuf yang kita jumpai. Seringkali mendengar ada kata Sufism, ada kata Islamic Mysticism, dan ada the Mystic of Islam. Nah, asal kata tasawuf, yang pertama adalah Ahl As-Sufah, yaitu kelompok sahabat yang mengikuti hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah dengan meninggalkan seluruh harta bendanya di Mekah. Jadi untuk Ahl As-Sufah ini, asal kata dari Ahl As-Sufah ini diambil dari peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dan terkait dengan peninggalan atau meninggalkan seluruh harta beliau di Mekah dan kemudian beliau hijrah ke Madinah.
Yang kedua, asal katanya adalah dari shaf atau baris pertama dalam sholat di masjid. Mungkin dimaksudkan bahwa orang sufi ini adalah ahli masjid yang gemar melakukan sholat berjamaah di masjid, sehingga akan menempatkan diri pada shaf yang pertama di masjid. Kemudian sufi dari kata saufi dan sofa, yaitu orang yang disucikan atau yang telah mensucikan dirinya melalui latihan dan lama dengan ibadahnya. Mereka yang mengetahui tentang hikmah itu disebut dengan sopos. Kemudian sufana atau kesederhanaan di dalam berpakaian dan di dalam makanan sebagai bentuk sifat dasarnya dari jahit. Dan suf berarti kain wol, yaitu berkonotasi pada seorang sufi itu adalah memiliki kesadaran dan terkesan memang dirinya miskin tetapi diliputi hati yang mulia. Kemudian tadi kita kenal ada mistis gitu ya. Mistikisme itu adalah satu ajaran atau kepercayaan bahwa pengetahuan tentang hakikat Tuhan bisa didapatkan melalui meditasi atau kesadaran spiritual yang bebas dan campur tangan akal dan panca indera. Jadi fokus ke itu ya, pada persoalan spiritual. Kemudian sufi adalah orang yang sudah memiliki kebersihan atau kemurnian hati semata-mata untuk Allah dengan memilih Allah sebagai sang hakikat semata-mata untuk dirinya dan memutus apa yang ada dalam tangan makhluk yang muncul dalam budi seperti teladan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dasar di dalam psikologi sufi adalah di dalam surat At-Taubah ayat 112 yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang selalu beribadah, selalu memuji Allah, yang selalu melawat atau mencari ilmu atau berjihad atau berpuasa, yang selalu rukuk, selalu sujud, yang menyeluruh berbuat makruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang selalu menjaga hukum-hukum Allah, dan gembiralah hati orang-orang mukmin tersebut, orang-orang itu. Nah, maksud dari tasawuf adalah tasfiyatul qulub, yaitu membersihkan atau menggosok hati sehingga dari gosokan itu bisa mengganti dari pakaian yang penuh gebyar kemewahan menjadi pakaian hayawaniyah, menjadi pakaian kesederhanaan, tawaduk penuh dengan rasa keilahian. Tasawuf dibagi dalam beberapa macam. Yang pertama adalah tasawuf ilmi atau nadori yang bersifat teoritis. Dan kedua adalah tasawuf amali yang bersifat praktis, yang dilaksanakan atau dilakukan sedemikian rupa sehingga tercapai tujuan bertasawuf. Sehingga ada amalan-amalan gitu ya, dikenal di dalam tasawuf amali. Kemudian di tasawuf akhlaki adalah ajaran tasawuf yang membahas kesempurnaan dan kesucian jiwa melalui proses pengaturan sikap, mental, dan pendisiplinan tingkah laku secara ketat. Nah, sehingga di dalam proses tasawuf akhlaki ini adalah satu penyempurnaan akhlak dirinya. Nah, 3 fasenya biasanya melalui di dalam tasawuf akhlaki ini ada 3 fase pendidikan jiwa, dari tahali, dan tajali. Tasawuf amali adalah tasawuf yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah yang konotasinya adalah thariqah. Dan yang terakhir adalah tasawuf falsafi, yaitu satu bentuk tasawuf
yang memadukan antara visi mistik dan visi rasional, baik dalam kerangka teoritis maupun praktis, yaitu pengalaman ruhaniyahnya disampaikan secara sistematis dengan term filsafat. Konsep dasar psikologi sofistik. Ada 3 konsep dasar psikologi sofistik itu adalah hati, diri, dan jiwa atau roh. Hati dipahami di sini identik dengan spiritualitas, yang di dalamnya ada ketulusan niat, ada belas kasihan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan spiritualitas yang bersumber dari hati. Dan hati menyimpan kecerdasan dan kearifan yang dalam. Antara ketiganya kita mencoba melihat perbedaan antara aspek psikologi barat dan psikologi tasawuf. Yang pertama adalah penggambaran sifat manusia. Di dalam psikologi barat itu lebih memusatkan pada keterbatasan manusia dan tendensi-tendensi neurotik atau kebaikan lahiriah dan sifat positif dengan pendekatan psikologi klinis dan humanistik. Sedangkan di dalam psikologi tasawuf itu berkedudukan antara malaikat dan hewan, memiliki potensi jauh melebihi sifat malaikat dan bisa jauh melebihi sifat hewan. Kemudian puncak kesadarannya di dalam psikologi barat dipandang sebagai kesadaran rasional, tetapi di psikologi tasawuf itu mengingat Tuhan, kebersahajaan, persatuan dengan Tuhan. Dan untuk keyakinannya psikologi barat itu adalah harga diri dan perasaan yang kuat akan jati diri. Ego adalah penting, hilangnya identitas diri merupakan penyakit, dan di psikologi tasawuf adalah perasaan akan identitas yang terpisah antara kita dengan Tuhan, merupakan perasaan yang mengacaukan dan menghalangi membedakan ego positif yang sehat dan ego yang mementingkan diri sendiri. Nah, untuk kepribadian di psikologi barat adalah struktur yang relatif utuh dan menurut psikologi tasawuf adalah sekumpulan dari berbagai sifat dan berkecenderungan yang mengalami evolusioner, dan kesatuan kepribadian adalah kondisi yang dituju. Untuk penempatan nalar, psikologi barat itu pada puncak keahlian manusia dan jalan untuk memperoleh pengetahuan dan kearifan. Untuk psikologi sufi adalah kecerdasan yang abstrak dan logis, disebut sebagai kecerdasan yang rendah karena hanya dipakai sebagai alat ego untuk mempelajari keahlian-keahlian yang berkaitan dengan kesuksesan duniawi. Dalam pengetahuan, psikologi barat itu disampaikan melalui kalimat rasional yang ditata secara logis, dan dalam psikologi sufi adalah kalimat tertulis bersifat terbatas, perkembangan spiritual terlampauinya penjelasan rasional dan penyampaian lewat puisi. Dan untuk iman, psikologi barat itu adalah meyakini sesuatu yang tidak nyata atau sebuah ide yang tidak memiliki bukti kuat. Dalam psikologi sufi adalah meyakini kebenaran yang berada di balik beragam penampakan benda material, dan iman menempatkan manusia ke dalam hubungan yang benar dengan alam semesta dan Tuhan. Ruang lingkup kajian psikologi sufi adalah psikologi sufi yang terbagi dalam 3 dimensi, yaitu dimensi penalaran, pengendalian, dan peramalan. Nah, untuk yang dimensi penalaran, ruang lingkupnya di sini menerangkan dari berbagai gejala manusia, corak relasi dan kehidupannya, perilaku akan selalu berbuat kebaikan dan takut berbuat kepada keburukan. Untuk dimensi pengendalian, yaitu dimensi yang meningkatkan kesejahteraan mental dan kehidupan manusia, serta mencegah praktek yang tidak benar dan efek negatif dari psikologi itu sendiri dan ilmu lainnya. Dan di sini seorang sufi mampu mengendalikan diri dengan selalu taat terhadap aturan. Dan untuk dimensi peramalan,
atau di sini adalah dimensi yang membuat pikiran tentang pola perilaku manusia dalam berbagai situasi dan akibat-akibatnya pada masa depan berdasarkan data yang akurat. Dan di sini seorang sufi mampu meminimalisir dampak buruk dari dampak kedirian yang tidak mengenakkan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa-apa pokok-pokok yang ada di dalam psikologi sufi. Kita tadi sudah membahas tentang apa psikologi, kemudian apa sufi dan menjadi psikologi sufi, dan juga kita telah mengenal kata-kata yang istilah-istilah yang biasa terkait dengan sufi, kemudian sampai kepada ruang lingkup kajian sufi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.